Terus saya ingin untuk SEO tadi, yang kata saya nggak perlu mikirin Google tuh bingung dengan bahasa kita. Ini kan kasarnya ada pengulangan berapa kali ya. Ini tas etik ya, ada etiknya kan ya. Padahal kata-katanya tas etik HP Makara atroses. Nah, belum lagi tas etik yang cantik, murah dan berkarakter etnik gitu kan. Ada 3 kali tas etnik. Ini juga tas etnik. Ini kalau kita buka sampai jauh nih, ada lagi tas etnik 3 kali di sini yang belakang ini. Walaupun kata-katanya nggak terlalu nyambung. Mungkin tas etnik aja gitu, nggak biarin kan. Aja gitu kan. Bodo amat kalau Google-nya ini yang itu yang nyari kan gitu. Jadi kita nggak usah pusing dengan tata bahasa Indonesia. Gitu. Mending kata kuncinya masuk, Pak. Karena kalau kita berkata secara tata bahasa Indonesia kan nggak itu. Etniknya perlu ulang berapa kali sih, sampai 10 kali begini kan gitu kan. Ini orangnya nggak ngerti bahasa apa kan gitu. Nah, ya kan Google kan nggak ngerti bahasa. Dia nyari etniknya itu kan. Tas etnik, oh tas etnik lagi, banyak kan gitu. Jangan kita pusingin. Kalau kita berbicara dengan teman kita dengan sesama Indonesia, ya kita harus pakai tata bahasa Indonesia yang bagus ya kan. Ini kan kita di komputer ini kan. Mesin. Jadi tas etnik itu keyword pertama Bapak. Dari 10 yang keyword itu yang nomor 1 tas etniknya itu. Nanti kan ada tas etnik murah, tas etnik bagus, nah kan ya. Jadi dari keyword itu diambilnya Mas. Cuman tetap itunya tas etnik semua. Diawali kata tas etnik. Walaupun yang saya jual tidak semuanya tas etnik. Yang saya jual ada tas biasa juga, tas sekolah. Itu kan tas kayak yang tadi saya buka ini. Kalau dari Itu nggak semuanya tas etnik. Tas hijau ini kan bukan tas etnik. Ini yang dengan unik punggung ini kan, yang ada perempuan berjilbab ini kan bukan tas etnik. Terus biasa tas laptop. Tapi kan saat orang mencari kan banyak pilihan produk. Tapi utamanya produk kita tas etnik gitu. Ada lagi yang dipertanyakan, Bu Nikmah? Atau mungkin yang lain? Pak? Oke, Pak. Berarti ada 300 tas etnik tuh ya? Iya. Itu 300 itu kalau kerjaan berapa lama Pak? Sampai ada 300. Nah, seharusnya kan ini ditulis Pak ya, satu persatu. Kita kembangkan kata-katanya dengan kata-kata yang bagus lah gitu ya, dengan pengulangan kata yang berulang-ulang. Kayak kita buka artikel nih Pak, yang tadi saya buka artikel, di artikelnya aja saya bisa mengulang sampai 5 kali tas etnik, supaya tercari terus sama Google kan. Cuman saya waktu itu karena waktunya juga, saya nggak tebelin, saya nggak kasih backlink di bawahnya, garis bawah kan. Sebenarnya kalau kita kasih Pak, bahwa kan Bapak kan nggak semua yang jualan tas kan, jualannya beda-beda kan. Nah, produk-produk itu dikasih backlink Pak, supaya muncul dibaca sama Google. Walaupun pengulangannya berapa kali, nggak masalah. Kita ulang lagi aja nggak masalah. Nanti dicari uang Google, gitu, dikasih tebal atau dimiringin. Saya juga diajarin oleh teknis kan, karena sering bertanya gitu, Pak, tebelin Pak, tebelin. Yang cuma lipstick doang yang tebel. Juga bisa ditebelin saya tebelin, saya ikut aja Pak, saya patuh aja ya kan gitu kan. Nah saya juga nggak ngerti itu tadinya kan gimananya gitu. Ternyata alhamdulillah di halaman 1. Semalam pada saya lihat halaman 2 itu di baris pertama. Tapi saya rajin aja, saya di share di Google Plus, ternyata dia naik lagi kan gitu kan. Nah memang harus rajin di situnya Pak. Web ini harus di maintain. Kalau kita nggak maintain webnya, ya balik lagi Pak halaman 7 nantinya. Dia tuh orang kan gitu, harus di maintain dengan kata-kata kunci tadi. Nggak usah kata kunci, kita buka di web adminnya, kita kasih ya, penebalan, kita kasih satu kata atau 3 kata ya kan, atau 10 kata untuk pengembangan kata-katanya gitu kan, baru masukin lagi, update lagi, mesti balik gitu kan. Itu ngaruh Pak. Saya juga diajarin oleh Pak Mari, Pak Mufrod gitu kan, setiap konsultasi ya. Alhamdulillah saya tuh dekat di sini Pak, dan kaki sambil antar anak sekolah, mampir Pak Harul. Saya konsultasi Pak Harulnya, kapan Pak? Udah ada jamnya Pak, jam segini udah ada, jam 10 pagi. Ya Pak, jam 7 malam aja nggak apa deh. saya usahakan juga kesini Pak, perahu tangan saya udah hitam-hitam tuh habis Pak motor Pak, udah ngantuk-ngantuk untuk mencari kata kunci gitu. Supaya ini web ini tidak jatuh ke halaman berikutnya gitu. Nah, harus tetap di halaman 1. Tapi dengan insya Allah sih, dengan terus belajar, teman-teman harus belajar rajin gitu, nggak menutup kemungkinan. Karena online ini pasarnya sangat luas. Sekarang pengguna internet taruhlah masih 80 juta di Indonesia. Nanti yang aktif ya,
sebenarnya banyak, sampai lebih dari 100 juta. Tapi kalau yang aktif menggunakan internet dan pasar bisnis online menurut survei di Indonesia sekarang itu udah 10% Pak. Pasar bisnis online dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, kemungkinan tahun ini bisa naik lagi, kan 15% atau 20%. Nah, orang lebih cenderung kalau di kota besar di Jakarta, nggak apalagi berbelanja dengan ke toko atau mall. Orang lebih cenderung online karena macet di kota-kota besar udah mewabah yang begituan. Nah, saatnya kita sekarang nih berbisnis online. Apapun produknya, nggak menutup kemungkinan bapak-bapak yang tugas sekarang di sini omsetnya lebih dari saya kan gitu. Atau sekarang pun udah lebih dari saya nggak tahu kan gitu. Saya nggak ngerti kan bapak-bapak bisnisnya apa sekarang. Karena diam-diam ntar malah pas maju ke depan 2 miliar wah, saya. Jadi saya terbengong-bengong saya gitu. Itu. Jadi mungkin ini kan sharing aja. Iya Pak, baik. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing dengan teman yang lain kaitan dengan masalah pengalaman di RWP atau di luar RWP mungkin barangkali sehingga tadi ada saling lah ya Pak ya. Mungkin ada yang belajar di luar atau yang ini yang agar supaya kita, karena yang namanya teknologi internet ini kan terus berkembang dan berkembang. Seperti contoh hari ini kita sudah nanti akan disuguhi lagi dengan YouTube dan lain sebagainya. Ini kan perkembangan terus. Nah ini RWP menjembatani, RWP memfasilitasi saja sebenarnya belajar bareng ini yang nanti akan juga dikembangkan di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jadi ini wajib hukumnya setiap member ataupun alumni itu ada belajar bareng seperti ini, sharing-sharing bagi yang mungkin sudah seperti Pak Saiful, sharing kepada yang belum, atau mungkin barangkali ada kiat-kiat atau dari yang belum menghasilkan seperti yang lain itu sebenarnya apa sih yang terjadi kendalanya di mana gitu ya Pak ya, kok belum sampai menghasilkan itu, mungkin barangkali bisa di-sharing dengan teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang mungkin sudah menghasilkan seperti Pak Saiful gitu Pak. Saya mengalami kendala, tapi jangan kendala dalam tanda petik kendala pribadi ya Pak ya, artinya kendala di kondisi posisi di bisnis yang online tadi yang saya maksud gitu. Kira-kira silakan mungkin barangkali dari bapak-bapak, saya selaku moderator aja, silakan Pak. Saya Pak, kalau saya gini Pak, jujur sebenarnya saya sudah ada rutin pemasukan dari Google ini, internet marketing ini. Jadi kendala saya adalah karena saya reseller bukan pemilik barang sendiri gitu Pak ya. Jadi yang terjadi adalah ketika customer itu udah oke nih lihat di web kita, dia klik salah satu dan oke, saya minta yang kode bukan saya fashion ininya Pak, kode yang ini. Nah itu saya kendalanya habis dan nggak bisa update-nya ke yang punya barang, karena kan saya nggak mungkin setiap hari mau update dong barang ini masih atau enggak, mungkin dia juga bosen gitu kan. Nah itu yang belum saya temuin nih, gimana caranya biar si pelanggan itu, customer itu ketika saya kan akan dia customer akan kecewa mungkin, yang ini habis, akhirnya dia nggak akan ini lagi ke kita gitu, kontak lagi gitu. Nah itu gimana kira-kira dari teman-teman yang bisa share saya? Ada yang bisa bantu teman yang lain selain Pak Saiful? Ya, saya bantu teman yang lain. Saya ini nggak tahu mungkin nyambung apa enggak. Tetangga saya itu juga dia sudah distributor gitu ya. Memang kebanyakan yang online distributor langsung itu dia memilih reseller. Ini Pak Saiful, teman-teman yang lain, kalau udah ini juga saya mau tanyain sama Pak Saiful udah menyiapkan diri untuk manajemen stres, karena saya lihat dia ketika maju di online shopnya itu stres berat, bahkan dia sampai nggak bisa gaul sama teman-temannya gitu, saking banyaknya gitu. Padahal dia udah dibantu sama berapa orang ya, 4 orang untuk handle kerjaan mulai CS dan lain sebagainya. Yang saya lihat dari dia itu, dia akan milih reseller yang paling atraktif, yang banyak penjualannya. Jadi dia akan menjawab sampai 1 minggu, 2 minggu untuk reseller yang kurang belinya ke dia gitu. Jadi emang mau nggak mau harus punya cadangan lah ya, punya stok seperti Pak Saiful itu gitu. Atau misalkan kita dekat rumahnya dari dia,
karena kita bisa nengokin terus gitu. Ini yang saya, jadi beberapa waktu yang lalu saya kunjungan ke rumahnya dia. Dia memang stop, tadinya nggak stop ya, fashion juga. Tadinya beli di Tanah Abang, terus kemudian ini juga yang saya jadi belajar dari dia. Beli ke Tanah Abang, belinya tiga, lama-lama karena dia sering beli, akhirnya dia tuh ditemuin langsung sama konveksinya. Jadi dia jadi distributor utama karena udah keseringan belanja. Nah itu yang memang yang nggak enak ya resellernya. Kayak misalnya anak saya juga coba-coba nge-resell, ternyata BBM untuk satu produk ada yang mau banget, itu 2 minggu balasnya. Anak saya jadi karena dia masih SMA, dia jadi udah hopeless gitu. Udah kok nggak mau lagi ke dia gitu. Padahal rumah kita deket Pak, nggak terlalu jauh. Ya mungkin itu sih ya solusinya ya dikirim aja sendiri. Tapi ini sharing. Ya betul Bu. Terima kasih mungkin sharingnya. Mungkin ada yang lain lagi yang punya kasus yang sama. Saya mau memberikan inspirasi aja Pak. Kalau saya terus terang memang selama ini juga belum punya kendala ya, karena saya bikin sendiri gitu. Nenek moyang saya tukang jualan jamu, jadi saya mau berapa ton pun saya siapin. Karena saya produksi sendiri jamunya. Karena dari mulai nenek moyang buyut saya, nenek saya, almarhum bapak saya, sampai saya sendiri tukang jamu gitu. Jadi turun temurun. Itulah Indonesia. Jadi saya sharing Pak, ada salah satu member RWP, mungkin belajarnya juga masih pertemuan ke-6 atau ke-7 saat ini. Dia ikut bimbel omset 57, namanya Pak Anas. Jadi dia orang Pelindo, orang tukang laut Pak, tukang piknik kemana-mana di Pelindo. Dia masih belajar di sini. Nah kasusnya sama dengan Bapak. Awalnya dia jualan spray Pak, bed cover itu loh Pak. Bukan spray tapi bed cover ya, yang agak tebel itu. Nah itu awalnya dia reseller. Emosinya kata Bu Nikmah tadi juga benar, jadi gondok. Jadi seperti tadi udah ada pelanggan, sudah ini. Nah itu ternyata dia memanfaatkan kepositifan dari gondoknya itu Pak. Ini gue harus punya pabrik sendiri katanya. Bener Bu. Nah dari situ dia rekrut orang yang bisa bikin bed cover dari kampungnya. Kalau nggak salah Cilacap atau mana itu. Kamu bisa bikin nggak? Dia beli bahan, dia beli model, akhirnya pada saat ada request, ada ini dibikinin sama dia. Nah gitu, ini salah satu solusi Pak. Tidak menutup kemungkinan Bapak nanti bisa jadi punya konveksi ya. Kira-kira gitu, amin ya Pak ya. Satu dulu, sekarang alhamdulillah sudah 9 orang dipekerjakan di situ. Dan yang notabene cuman hanya di rumah aja. Mungkin Bapak bisa lihat di blog RWP, itulah Pak Anas, orang agak gundul, dia sudah sekarang pensiun dari Pelindo, dia mau online. Dan saya nggak tahu berapa omsetnya dia, mungkin ada kontak personnya di sini, silakan tanya sendiri seperti Pak Saiful tadi. Ini salah satu contoh mungkin dari yang teman-teman yang punya produk yang fashion, mungkin barangkali yang reseller, gondongnya timbul Pak. Rezeki dari depan mata kita, jelas rezeki Pak, tinggal begini aja. Saya ingat pada saat saya dulu pernah di Kobang Pak, cuma 2 bulan di Kobong itu apa? Pesantren ya Pak. Saya pernah di Kobong itu di mondok ya, hanya kuat 2 bulan. Pulang-pulang cuman hanya kepintaran saya satu, pinter masak doang. Jadi ngajinya enggak. Jadi kitab gundul sampai kitabnya gondrong nggak bisa juga. Jadi gitu. Saya dulu begitu. Nah, apa yang bisa saya lihat di situ, bahwa dengan orang dengan kegondokannya itu, kata Kiai katanya, jangankan kok itu masih di tempat orang, ini nasi ini udah pakai sendok di sini, nggak mau begini, nggak jadi rezeki kita katanya. Benar juga kata saya. Berarti artinya kan dari kita, kembali dari kita. Saya oke. Ini inspirasi saja. Satu, mungkin solusinya seperti Bu Nima tadi bilang. Yang kedua, mungkin bisa nyontoh dengan Pak Anas. Atau yang ketiga, ada solusi lagi, pengalaman saya. Kemarin saya ke Jogja, Pak. Ini pengalaman saya ya Bu ya. Boleh sharing ya Pak ya? Saya jualan jamu. Saya udah punya merek. Merek saya namanya Sari Jampi. Sari Jampi itu awalnya yang bikin adalah uak saya. Merek Sari Jampi itu yang bikin uak saya. Karena saya punya paman, punya uak lagi, kan saya sumbernya hanya uak saya, karena yang punya merek itu. Jadi saya kumpulin. Wah, mama kumpul nih, saya butuh banyak. Ya udah, kan resepnya sama.
kasih aja itu cangkangnya tuh 200 dengan merek Sari Jampi, tapi cangkangnya satu orang yang punya, tapi yang bikin banyak orang. Itu aja saya mah sekarang. Akhirnya apa, dulu kan dulu namanya saudara Pak, bener ya Pak, saudara. Walaupun kalau namanya bisnis nggak anggap saudara Pak, pesaing-saing. Ini udah punya motor, ini belum, ayo mereknya dirubah, pakai PRT, pakai ini. Akhirnya alhamdulillah kemarin dengan saya panggil itu mamang saya. Saya nggak peduli itu mamang, nggak peduli Pak, saya butuh produk mereknya ini. Kenapa nggak merek saya aja? Nah saya udah duluan. Ini kebetulan yang nawarin saya lebih duluan, merek Sari Jampi itu. Akhirnya merek Sari Jampi itu akhirnya saya yang bikin cangkangnya ke Indografur. Cangkangnya dari saya. Ya udah, kalau saya butuh merek Sari Jampi, ke wak saya 100. Nah, kurang lagi ke mamang saya 200 kan gitu. Jadi gimana saya? Karena merek Sari Jampi adalah punya saya. Yang ngerjain banyak orang, isinya itu juga. Outsource ya. Itu ya kira-kira kalau bahasa kerennya disebut maklun lah. Nah seperti itu solusi satu yang mungkin kalau Bapak mungkin Bapak kenalan dengan saudara teman yang punya penjahit rumahan atau kecil-kecilan gitu bisa. Cuman ya mungkin kendalanya desain kali ya Pak ya. Desain ya mungkin ya itulah, mungkin di online itu uniknya di situ. Makanya benar kata Pak David, di online itu solusi moto RWP kan menyelesaikan masalah nambah ruwet. Saya termasuk salah satunya nambah ruwet sekarang, makanya saya semakin hari semakin botak. Jadi itulah Pak, sekarang saya punya reseller di Kalimantan mintanya nambah, sedangkan bahan baku nggak ada, masalah juga. Jadi minta kulit manggis contohnya, ekstrak kulit manggis. Keterbatasan musim kulit manggis, hari ini manggis itu bisa dipanen dimulai dari Indonesia Timur. Sebenarnya Indonesia itu kaya Pak. Saya sampai nongkrong di IPB, namanya Pak Gun Sutopo, dosen IPB yang ahli ahli tanaman hortikultura. Nah, itu saya tanya, Indonesia itu katanya kalau musim duren itu sebenarnya nggak habis-habis Pak. Kata beliau dari Aceh sampai Papua itu terus ada, cuman tempatnya yang berbeda-beda kan gitu. Termasuk manggis. Saya nyari kulit manggis dipakai buat ekstrak. Kata hari ini katanya ada di Maluku, banyak di sana melimpah. Biaya ke Malukunya ini gimana gitu. Akhirnya saya berpikir gimana caranya. Sedangkan kulit manggis sekarang lagi ngetren. Kulit manggis, kunyit putih, sama jahe merah. Saya keteter. Kunyit putih itu untuk supaya, kan saya suka BBM ya, kalau mungkin yang suka pitli garis miring gurih-gurih nyoy. Nah itu saya lagi butuh kulit kunyit putih ekstraknya, bahan bakunya itu agar supaya wanita itu begitu suaminya 10 meter aja udah gini Pak. Nah itu dari kunyit putih, ibu-ibu nih kunci ibu-ibu. Ya 10 meter itu kalau walaupun ada Luna Maya nggak akan ngelirik Luna Maya. Kalau ibu-ibu rajin minum kunyit putih ekstraknya, itu serius Pak. Gitu. Jadi kunyit putih banyak yang sedang dicari orang karena dia aroma wanitanya itu aroma menggairahkan, libidonya naik gitu. Jadi makanya saya bilang 10 meter ngelihat istrinya, lu namanya lewat. Nah itu. Jadi kalau saya 10 meter dari rumah ngelihat istri saya, walaupun ada yang agak sedikit beda, ya tetap itu yang saya tuju. Karena sudah minum kunyit putih. Bukan promosi tapi ya. Itu yang saya rasakan sekarang Pak. Makanya untuk makanya kata Pak David tadi menyelesaikan masalah kan awalnya kita kan pengen punya order Pak di sini belajar, sampai kita meluangkan waktu, udah di rumah ninggalin anak, biayanya juga dalam tanda mahal nggak Pak bimbel di RWP Pak. Kalau ukuran saya ya sedang Pak, sedang ya. Kalau murah nanti mau saya naikin gitu. Sedang ya Pak ya. Kalau saya pribadi Pak udah nggak mahal ya Pak ya. Hasil yang di ini kalau kita getol lebih dari itu. Oke, berarti jadi gaji sen. Silaturahminya juga silaturahimnya. Oke, ini akan menjadi komunitas baru. Silakan Bapak di luar konteks kaitan dengan masalah web,
mau bisnis, mungkin Pak, ini Pak, namanya sama Pak Khairul, kan beda nasib Pak. Beliau sudah punya bisnis properti, saya masih jualan jamu, jadi beda tipis lah. Tapi sama-sama Khairul namanya, kan beda nasib. Nah beliau ini nanti bisa komunikasi dengan bapak-bapak yang mungkin di luar konteks webnya, mungkin ada bisnis yang lain yang bisa kita iniin. Jadi ini fungsi dari belajar bareng itu banyak sekali Pak. Atau mungkin ada komunitas baru seperti komunitas apa kan gitu, yang kaitannya dengan positif tentunya. Jadi seperti halnya kami juga punya member di Tegal itu, anak mahasiswa kayak gitu, ngumpul-ngumpul, intinya membahas bedah website. Nah kira-kira dari sisi sebelum kita istirahat, boleh silakan Pak. Ini kan tadi menyangkut masalah kan untuk apa kesenjangan stok gitu ya. Saya lihat RWP ini kan anggotanya banyak gitu ya. Nah mungkin kan saya belum pernah melihat itu dari website RWP itu yang nggak nyakotin nama anggotanya terus nama website-nya ya apa gitu kan. Saya menurut tuh emang gitu konsekuensinya tuh kita kalau misalnya beli barang ya kan namanya kalau apa kita harus kalau misalnya nggak stok ya kita kalau misalnya minta lagi sama apa distributornya kan agak susah gitu ya. Nah mungkin kan kita harus nyari alternatif lain. Nah mungkin kalau saya sih saran aja gitu. Mungkin kalau misalnya RWP itu ada fashion atau tentang jamu itu nanti bisa di-sharing di situ. Jadi kita bisa cari alternatif lain. Oke. Berarti RWP ditutup untuk punya ini Pak, kayak punya toko OLX. Oke sip, terima kasih masukannya. Nanti web-web kita ini semua Pak dirangkum dari satu. Kita saling Jadi kayak marketplace gitu ya. Nah, ini jadi privacy juga. Oke. Kita bisa berbisnis. Baik Pak. Ini suatu peluang juga buat saya ini, jadi nambah kerjaan. Jadi saya jadi naik Pak. Jadi kalau nambah kerjaan saya itu sudah, maaf Pak. Dulu teman-teman dari member, kalau dari jauh-jauh Pak, kalau mau tiket pesan tiket harus ke Baju Buana, harus ke ini. Akhirnya ada ide. Nah ide itu akhirnya muncul RWP Travel. RWP punya travel Pak sekarang. Travel RWP Group. Jadi kalau Bapak nih mau pulang kemana, yang mau ke Medan, mau kemana, naik pesawat, baru tiket pesawat, beli aja ke saya. Hari ini juga saya isut bisa. Jadi RWP Travel punya. Nah itu dari member juga. Nah ini kebetulan ada usulan yang positif. Punya mall online gitu ya. Mall online. Yang isinya adalah produk member. Kira-kira begitu ya Pak ya. Nah kebetulan memang kami sedang merintis itu. Mungkin nanti boleh tanya sama Pak Dede. Kita punya mall online sebenarnya Pak. Cuma memang isinya belum lengkap, artinya belum sempurna seperti yang punya orang. Ini untuk apa? Satu, tujuannya adalah untuk meningkatkan ring daripada bapak-bapak sekalian, member terutama atau alumni, agar supaya mereka lebih kita bantu dari sisi promosi di webnya. Itu. Yang kedua, kalau seandainya ada member lain yang mau seperti Pak Saiful atau mungkin produk orang kita itu setiap bulan kurang lebih dari tidak kurang dan tidak lebih dari 50 orang member baru yang ikut bimbel Pak. Karena tidak semua punya produk. Nah siapa tahu nanti dari member yang sudah punya produk tari bisa kita kasih reseller. Jadi di sini kebetulan ada Bu Danti di bawahnya lagi belajar juga, yang suka kita ceritakan. Orangnya ada di bawahku lagi belajar. Yang kosmetik itu dia mengandalkan reseller, orangnya ada di bawah lagi belajar. Segitu sudah ratusan juta dia punya omset, tapi masih belajar. Itu ada orang sama David. Nah ini menandakan bahwa ilmu ini nggak ada habisnya. Nah oleh karenanya saya terima kasih Bapak siapa? Pak Ilham. Nanti akan saya komunikasikan dengan pihak manajemen, akan saya buat mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik untuk member yang lain juga nanti. Kalau seandainya mau reseller atau mau mencari produk yang tadi Bapak kehabisan tadi, bisa ngambil di web-webnya member-member RWP. Ribuan Pak, jujur aja terus terang. Selama saya di RWP kurang lebih 1 tahun, yang punya produk sendiri, contohnya sepatu, kayak grosir sepatu wanita murah.com itu bikin sendiri. Kemudian mukena grosir sepatu wanita murah, Yuseni Tamara itu bikin sendiri. Kemudian yang sarung celana sekarang lagi tren. Sarung celana itu juga
Pak siapa namanya kemarin baru kesini orang Bandung itu, dia juga bikin sendiri. Kemudian ada lagi apa namanya, mukena bordir Tasik, Ibu Nita itu juga produksi sendiri Pak, punya pabrik sendiri. Itu juga banyak member RWP yang reseller dari dia. Terus kemudian Pak Andri RWP Bandung, dia bikin sepatu kerjasama dengan perajin sepatu di Bandung. Dia bikin sepatu tapi produksi sendiri, resellernya udah kemana-mana dia. Ini salah satu contoh. Banyak sekali sebenarnya yang sudah punya produksi sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan Bapak nanti juga punya kompleknya sendiri. Kalau saya jujur terus terang aja sudah punya pabrik sendiri Pak, pabrik jamu tadi. Dan saya lebih fokus karena tadi saya bilang untuk saat ini menurut riset yang saya lakukan dengan teman-teman tim yang berkaitan dengan wanita agak sedikit ngetren pasarnya di internet. Pokoknya berkaitan dengan wanita, Saiful dengan wanita ngetren. Oke. Terus apa lagi mungkin dengan cemilan, dengan bumbu-bumbu masak, Ibu Yanti. Ini beliau pakarnya gizi Bu. Ini jual resep masakan. Jadi kalau orang Padang dia sakit diabetes, dia bisa memberikan resep masakan Padang, tapi untuk penyakit diabetes orang Padang. Nah ini beliau Ibu Inti dari Jakarta. Nah beliau ahlinya itu. Jadi kalau nanti di sini ada orang yang punya diabetes, punya darah tinggi yang mungkin orang Jogja, seleranya gudeg, nah minta resep sama beliau. Nggak mahal kan Bu? Nggak mahal kan ya? Bukunya nggak mahal. Websitenya apa? Kenapa? Ada websitenya apa? Silakan Bu. Websitenya apa? Websitenya masih itu apa? Masih resep-resep sih, yang bukunya belum jadi. Nah beliau yang sudah jadi itu belum, apa yang dijual di toko buku. dari Gramedia ya. Di toko buku Gramedia. Iya. Beliau akan meng-online-kan. Jadi request. Nah, alumni kemarin Ibu ya. Iya. Nah, ini mungkin barangkali ada yang mau kerjasama dengan Ibu ini boleh. Nah ini, jadi dia jualan resep yang berkaitan dengan apa namanya daerah masing-masing, tetapi yang punya kebutuhan khusus tentang menu makanan. Jadi orang Manado senangannya rica-rica namanya, tapi dia sakit diabetes. Nah silahkan minta resepnya. Gak mahal Ibu ya? Berapa Bu? Saya nanya dulu, katanya nanti kemahalan. Jadi ini bisa jadi reseller juga gitu. Ibu ini bisa jadi, sekarang beliau ahli pakar gizi. Kalau nggak salah lulusan IPB angkatan berapa? Angkatan waktu jauh di sini. Oke, untuk selanjutnya barangkali masih ada pertanyaan, saya kasih waktu. Sudah habis ya? Kita istirahat dulu, nanti makan siang. Sebentar lagi saya merangkap sebagai OB di sini. Jadi tugas inti Khairul Anam di sini adalah OB. Tambahin tugas sama Pak David, saya untuk mengelola cabang Jepun Indonesia ada 40, ditambah lagi suka disuruh bantu-bantu ngajar juga. Gitu. Disuruh lagi bantu-bantu yang lain, kira-kira gitu. Mungkin di sini juga ada yang ditanyakan lagi dengan Pak Saiful. Saya kan jualan tas juga nih Mas Saiful. Ya. Jadi kalau kata Pak Saiful reseller harus 750. Ya mungkin saya sih minta aja gitu Mas Saiful masukin reseller, tapi saya nggak bisa 750 gitu, nggak bisa. Negosiasi. Apa Pak? Pak saya dengar loh Pak ya. Saya dengar dari ini. Banyak yang Saya dengar. Jadi hari ini mudah-mudahan ada transaksi yang tidak terbuka. Tapi saya sebagai pendengar yang setia kan. Ada lagi Pak? Mungkin ada komunitas ya? Jadi kita ini hari ini ada komunitasnya. Oh gitu. Oke, nanti di buku. Nyambung lagi. Oke, nanti di buku absen ada Pak? Di buku absen saya ada. Jadi ada komunitas baru ya? Iya. Siapa tahu nanti bisa saling ya. Ibu ini Bapak online-nya udah naik, dia udah omsetnya banyak. Pak, butuh rumah. Nah, kan nggak perlu ke yang lain. Ini ada rumah. Gitu. Pak, saya belum nikah. Kemana ini? Belum nikah. Ada nggak? Pak baru 1. Pak, baru 1 pengen nambah. Nambah apanya? tokonya. Nambah cabang. Ada yang kemarin ada yang cepat hamil itu loh Pak. Ada member kita yang
webnya itu cepat hamil siapa? Ada nggak di sini? Yang cepat hamil ada. Resep cepat hamil ada. Yang dari Pondok Gede ada. Ibu Alumni Pondok Gede. Pak Dian Putra, Pak Dian Saputra. Pak Iya, Dian. itu di Tuan Kopitus ya. Dia belajarnya di sana. Nah itu di sini ada yang resep cepat hamil gitu. Tapi saya pingin resep cepat dapat lagi. Ya. Dapat anak lagi gitu mas jangan. Istri itu cukup satu aja. Jangan Satu banyak-banyak di ya, Bogor gitu ya, satu di Depok. Satu yang penting kompak. Pak. Iya benar. Ada yang mau baru dari Mas Saiful. Satu Ini tadi. saya sharing tentang ini ya. Saya juga masih ya saya nggak mau sharing aja lah gitu ya. Bahwa kalau saya pribadi berkeluarga itu udah 10 tahun ya kan. Setiap minggu yang kita gali itu selalu berdua. Dan istri saya untuk hari tanggal 16 sampai 17 ini ikut RWP juga ya juga. Karena saat tidak kompak mati Pak Mansuri. Nah, jadi ada tukar padamin Mbak. Kita semangat menghadapi ada istri. Jangan di sini tuan terugi. Kan ini Pak itu ya. Nah, kalau udah ilmunya dicari bahan biasanya kompak. Saya pernah ngalamin dulu waktu di EU saya kerja sendiri, masuk sendiri. Di sini ya di Sandra. Yang mana bisa? Yang ikutin dia kelas. Oh begitu langsung. Nah, akhirnya kompak kan. Jadi ekonomi dibangun bareng-bareng. Nah itu juga properti kasih Pak Bambang kan. Bukan properti kan ya Pak. Saya juga ikut rumah perumahan di Pasar di Singapura Barat. Dari dulu Pasar Miliar. Barang 53 orang investor Pak, termasuk saya. Tengah jalan bubar, ya. Tapi dengan hasil itu yang belajar bareng istri juga ikut kan. Saya akhirnya punya rumah 5 dari itu. Nah, saya bisa beli rumah 5 kan kan? Kenapa? Tidak saling mematikan. Nah, kalau bapak punya istri masih saling mematikan belum kompak. Nah, mematikan pendapat ya sih, belum mematikan orangnya ya kan. Jadi saling mematikan pendapat. Bapak punya usul begini, nunggu-nunggu, ternyata istri marah-marah, deh, nanti rugi sih, harus ini situ. Nah, ilmunya belum dapat. Saat kita belajar bareng, insya Allah saling dukung. Kenapa? Tadi kan dengar sama pembicaranya tadi gitu. Keluar Pak. Oke ya kan gitu kan. Kita jangan pola ya kan. Ayo gitu jalanin gitu. Tapi kalau kita belajar sendiri, yang saya alami ya, karena kan kekhawatiran ibu rumah tangga kan gede juga kan gitu kan. Kita ngebu-ngebu investasi udah masuk karena dibatalkan oleh istri investasi itu kita dibuang cuma-cuma kita rugi nggak karuan kan. Nah ini kita uring-uringan. Saat kita belajar berdua, ini dari saya Pak ya, bukan yang saya alami nih, bukan membanggakan bukan. Saya ikutan juga istri saya, jadi tidak ada pertentangan di rumah itu nggak bakal ada debat kusir yang nggak penentu nantinya. Jadi kita ya bareng-bareng. Jadi lebih gampang dapat moodnya itu lebih gampang, dapat ininya lebih gampang. Itu yang saya alami. Terima kasih. Jadi beliau menggambarkan tadi semua serba bersatu, baik dalam suka dan duka kira-kira gitu. Kan jadinya Pak Saiful dulu pada saat pacaran kan gitu. Kan cuman kadang-kadang di tengah jalan nggak terbangun. Nah ini Pak Saiful salah satu contoh yang bisa membangun sampai hari bahkan sampai bisnisnya pun juga begitu. Tapi kalau urusan manajemen gitu ya Pak ya, Pak Saiful duit kamu, duit saya juga. Duit saya, duit kamu juga, maksudnya dengan istrinya. Apa? Duit istri Pak, duit istri. Saya alhamdulillah Duit istri, karena Duit suami, duit istri. Enggak, kalau duit suami bukan duit istri. Kalau duit suami, duit istri. Kalau duit istri bukan duit suami. Semuanya istri. Kalau saya gini Pak ya, kalau saya karena saya udah mengkondisikan begitu, jadi saya juga harus ikut juga gitu kan. Bukan harus sebenarnya, tapi biasa aja kan. Jadi kalau saya punya gaji nih, sama karyawan kan, gaji saya nggak pernah diminta istri saya. Iya, nggak pernah. Dia nggak pernah dapat rekening, dan juga saya kasih rekening pun dikasih ATM, nggak mau dia, nggak mau. Tapi saya bukan berarti bukan kami yang tidak tanggung jawab. Saya kasih juga ke dia, tapi dia nggak mau. Duit ayah pegang ayah aja. Gitu. Ayah mau bangun bisnis apa? Serah-serahkan. Nah, alhamdulillah gitu. Ya, itu saya bersyukur ya. Bukan berarti saya nggak menyerahkan. Saya tanggung jawab sebagai pegawai saya. Untuk dia harus saya kasih nih jatahnya yang segini. Ya, ya karena apa? Istri saya juga bisa membangun itu sendiri. Bimbel dia bangun sendiri. Brandnya, tapi konsultasi ke saya kan, gitu kan? Itu gunanya belajar bareng Pak. Belajar manajemen bareng-bareng. Ya itu yang alhamdulillah saya punya syukur. Dirasakan saya di banyak. Jadi bukan juga, ya saya juga karena
waktu saya terangkan tentang mengelola web, istri saya ngeyel kan, nggak gini, nggak gitu, ya kan? Akhirnya gitu kan, ya udah ikut sekarang ikut aja deh, biar nanti tambah maju. Buktinya saya dengan saya sendiri aja, ini omset udah sampai segini saya gituin, apalagi kalau ibu ikut, karena dia sampai pegang webnya sekarang dia dengan ilmu yang satu transfer kan, istri saya yang banyak pegang webnya. Tapi kalau dengan dia nanti ikut, mudah-mudahan ya bisa kelipatannya lebih besar dari ini, karena sekarang saya kan sendiri, dia masih sering nggak gitu loh, nggak gitu, saya pakai web. Istri saya kan belum member ya, saya ngajak sini Pak, kadang saya malu ibu datang ke sini, saya ini numpang gelap belum jadi member. Tapi dia penasaran. Tapi alhamdulillah orang tim tenis RWP Pak Mufwad, Pak itu udah kenal sama istri saya walaupun belum menjadi member. Jadi terbuka. Jadi namanya RWP itu terbuka gitu, nggak. Walaupun pasangan saya, istri saya belum menjadi member, diterima. Padahal istri saya yang bapak nanya, ini gimana Pak, ini gimana Pak? Saya yang berjasa gimana gitu. Saya tambahkan mungkin dari Pak Saiful, istrinya itu suka dibawa konsultasi sama anaknya yang masih kecil Pak ya. Umur berapa bulan Pak? 6 bulan. 6 bulan. Jadi istrinya itu sambil gendong anak, Pak Saiful yang konsultasi itu istrinya yang berdiri, tapi yang nanya istrinya. Saya karena suka nungguin Pak Saiful. Jadi sambil gendong anak, ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Padahal yang konsultasi Pak Saiful. Gitu. Ini yang dilakukan Pak Saiful yang sering saya lihat di sini. Nah, mungkin demikian saja ilustrasi sharing tentang web pada siang hari ini. Untuk sebelum kita lanjutkan, kita istirahat dulu, makan siang Bu ya. Tapi jangan beranjak dulu karena makan siangnya belum saya bawa ke atas. Boleh nanti makan di sini boleh, makan di bawah boleh, di dapur boleh, bebas di sini seperti keluarga aja. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan seperti tadi bilang Pak Saiful, walaupun belum jadi member nggak apa-apa. Tidur di sini juga bapak dari Pak Tangerang nih, beliau juga dari kemarin ikut bimbel, dia pengen belajar bareng, tidur di sini silakan, nggak masalah. Jadi nggak usah kaku lah di RWP, karena ini kita ciptakan agar supaya terjadi komunikasi yang baik secara kekeluargaan. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut setelah sholat zuhur. Bagi yang menjalankan, di sini ada kamar mandi Bu, untuk wudhu, di bawah juga ada. Nah, silakan untuk melaksanakan salat zuhur terlebih dahulu. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.